Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur saudara yang dikasih dalam Tuhan karena hari-hari hidup kita ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan. Secara khusus di hari terakhir di bulan pertama, berarti di hari ke-31 di tahun 2024, kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sela-sela waktu kehidupan kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kalau kami boleh ada di hari ke-31, berarti di hari terakhir di bulan pertama di tahun 2024 ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian pada firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang terus menerangi langkah hidup kami, firman-Mu yang membersihkan hidup kami sehingga semakin hari kami semakin diperbaharui untuk tetap terus mempermuliakan nama Tuhan dan hidup dalam anugerah kemurahan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia tentu tidak senang gitu kan ngelihat kalau ada orang yang sombong banget gitu kan. Kita aja manusia itu nggak ngelihat orang sombong aja kayaknya enak banget gitu kan. Nggak enak banget dilihatnya gitu, sombong, angkuh begitu kan, nggak menghargai orang lain. Nah itu juga yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan menjadi orang yang sombong. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau orang yang sombong, orang yang angkuh, orang tinggi hati. Gak enak gitu dilihatnya. Itu juga yang kita rindu untuk kita alami dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita didapati Tuhan tuh menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh gitu ya kan. Dalam Yesaya pasal 23 juga ayat yang ke-9, firman Tuhan bilang begini, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Tuhan gak mau ngelihat orang-orang sombong. Tuhan gak mau ngeliat orang-orang angkuh, tinggi hati gitu ya kan. Nah jadi pertanyaan bilang, mungkin sebagian kita bilang begini, tapi saya gak pernah sombong pendeta, saya gak pernah merasa tinggi hati. Kita lihat yuk sama-sama yuk, kira-kira kapan sih kita bisa, anak Tuhan ini kapan sih kita bisa dikatakan sebagai orang yang sombong? Saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita dapat dikatakan sebagai orang yang sombong, orang yang tinggi hati ketika kita memulai hari tanpa doa, tanpa merenungkan firman. Mungkin sebagian kita berkata, wih, masa gak berdoa, gak merenungkan firman, satu hari dibilang sombong? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memulai hari tanpa doa, kita beranggapan kita mampu loh menjalani hari ini tanpa Tuhan. Ketika kita memulai hari tanpa merenungkan firman Tuhan, kita mulai berpikir, saya gak perlu firman Tuhan, nanti juga kapan-kapan bisalah saya baca. Saya bisa kok berjalan sepanjang hari ini, saya percaya kok, saya bisa, saya mampu, saya kan pintar, saya kan banyak orang-orang hebat, saya kan banyak orang-orang yang saya kenal, orang-orang petinggi-petinggi, saya kan dikasih kedudukan yang bisa saya lakukan apapun juga. Itu kan membuktikan bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya kalau orang yang tidak memulai hari dengan doa, orang yang tidak memulai hari dengan firman Tuhan, jelas itu adalah orang yang sombong. Kita akan menjadi orang-orang yang angkuh, yang beranggapan bahwa tanpa doa, tanpa baca firman, saya bisa menjalani hari ini. Iya kan? Itu mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, saudaraku. Tapi inilah yang terjadi. Kita secara manusia tahu betul sebab di luar Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya aku perlu berdoa. Aku berdoa karena aku tahu kekuatanku terbatas. Aku berdoa karena aku tahu apapun yang terjadi sepanjang hari ini Tuhan pasti bela perkaraku. Aku berdoa karena aku percaya hidupku ada dalam tuntunan Tuhan. Makanya kita berdoa.
Aku membaca firman karena aku tahu aku perlu kekuatan. Aku perlu hidup bukan karena mendengarkan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan sombong? Yang kedua, ketika kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan? Nanti aja lah Tuhan melayani. Ya nantilah beribadah bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan terlalu banyak yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena itu jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita mau taat, ayo belajar taat sungguh-sungguh. Kalau mau kita ikut Tuhan, ayo ikut Tuhan benar-benar. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini, kita percaya betul. Selama hidup saya ada dalam tangan Tuhan, maka saya akan melihat pertolongan dan pembelaan yang datang daripada Tuhan. Yang ketiga, kapan kita dapat dikatakan sombong? Jadi yang pertama, kapan kita dapat dikatakan sombong? Ketika kita memulai hari tanpa doa. Ketika kita memulai hari tidak memulai hari tanpa doa. Ketika kita tidak memulai hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kapan kita dapat dikatakan sombong? Ketika kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan, melayani kita hitung-hitungan, berdoa hitung-hitungan, ya kan, baca Alkitab hitung-hitungan, ya kan. Maksudnya hitung-hitungan apa sih pendeta? Ya kita bilang, aduh udah nanti dulu lah Pak. Nanti dulu lah, saya terlalu sibuk gitu kan. Atau misalkan kita mau melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Aduh nanti dulu lah, pekerjaan saya terlalu banyak, saya juga lagi sibuk nih, lagi gak bisa. Jangan hitung-hitungan dari Tuhan. Udah terlalu banyak Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Karena itu ayo lakukan yang terbaik. Karena Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat kita, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus setiap dosa kita. Dan yang ketiga, kapan kita dapat dikatakan sombong? Ketika kita dipercayakan karunia, dipercayakan talenta, namun tidak kita pakai untuk melayani Tuhan. Miris saudaraku, jangan sampai kita punya pemberian yang tidak kita pakai untuk melayani sang pemberinya. Itu kan aneh, kita dikasih seseorang, dikasih sesuatu, lalu tidak kita pakai. Minimal kita say thanks gitu loh. Ya kan, kita minimal terima kasih Tuhan buat setiap anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan kasih suara yang bagus buat saya mau pakai menyanyi di rumah Tuhan, saya mau pakai menyembah Tuhan. Tuhan kasih skill saya buat bermain musik, saya mau pakai untuk melayani Tuhan. Iya dong, karena kita tahu ini pemberian, gak semua orang bisa sama seperti saudara dan saya yang dipercayakan talenta, dipercayakan karunia. Itu sebabnya kita gak mau jadi orang yang sombong, yang sudah dititipkan Tuhan talenta karunia itu, tapi tidak kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan firman Tuhan saat ini, ayo jangan jadi orang-orang yang tinggi hati. Jangan jadi orang-orang yang sombong. Kapan kita dikatakan sombong? Kapan kita dikatakan tinggi hati? Ketika kita tidak memulai hari bersama Tuhan dengan doa dan baca firman. Kapan kita dapat dikatakan menjadi orang-orang yang sombong dan tinggi hati? Ketika kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kapan kita dapat dikatakan sombong dan tinggi hati? Ketika kita sudah dipercayakan talenta, sudah dipercayakan kebaikan Tuhan, namun tidak kita pakai untuk melayani Tuhan. Ingat, Amsal pernah mengatakan salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah mata sombong. Kesombongan adalah salah satu yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu jaga hati kita, jaga hidup kita dengan kerendahan hati. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya, buat segala berkat dan pertolongan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Urapan-Mu ada atas kami untuk kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada. Tuhan, tolong kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, hari ini kami dibukakan, kami disingkapkan untuk menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima kemurahan Tuhan, kami menerima kasih setia Tuhan. Itu sebabnya sadarkan diri kami untuk tetap terus ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan kami mau memulai hari-hari hidup kami dengan merenungkan firman Tuhan, menyediakan waktu untuk berdoa karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhan, mampukan kami untuk kami memakai talenta karunia yang Tuhan percayakan bagi kami untuk melayani Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat Tuhan ada atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Diberkatilah mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus tinggal dalam kerendahan hati dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.